Salam Puan, terima kasih masih setia di Her Story. Ibu Wanti, kita kembali lagi ya Bu. Tadi saya juga sudah bilang kan di segmen sebelumnya bahwa saya tertarik tentang apa sih peran media atau masyarakat dan sebagainya. Yang pertama Bu, bagaimana peran media dalam menanggapi berbagai kasus kekerasan seksual? Silahkan Ibu Wanti. Ya. Peran media ini sebenarnya sangat penting ya di dalam mengcounter kasus-kasus kekerasan sehingga kemudian orang paham terjadinya kasus kekerasan. Hanya saja yang penting adalah keberpihakan kepada korban. Karena seringkalinya media ini memberitakan tentang hal-hal yang bersifatnya sebenarnya tidak sensitif kepada korban. Semisal mengekspos identitas korban dan sebagainya. Sebenarnya kalau boleh bersaran, media ini peran pentingnya justru harus lebih banyak mengekspos pelaku dan kemudian modus-modus apa yang dilakukan sehingga kemudian masyarakat itu lebih aware bahwa saya jangan sampai terjadi, saya tidak menjadi korban. Jadi sebenarnya memberitakannya harus lebih istilahnya seimbang, kemudian juga transparan dan jangan terlalu mengekspos korban dengan berita-berita misal dengan embel-embel yang perempuan yang cantik, seks dan sebagainya. Itu yang tidak berpihak kepada korban jika terus memberitakan yang seperti itu. Itu kalau baik Ibu. Kemudian apakah dibutuhkan tokoh masyarakat atau tokoh agama atau tokoh adat dalam mencegah kekerasan seksual? Silakan Ibu. Ya, sebenarnya kalau kebutuhan tokoh ini sebenarnya masih cukup relevan ya. Artinya bahwasanya karena mereka sendiri pendapatnya cukup didengar oleh orang, mereka memiliki basis massa yang kuat, apakah dia sebagai tokoh masyarakat. Bahkan tokoh masyarakat yang paling sederhana pun seperti RT ataupun RW pun itu sebenarnya punya pengaruh juga untuk memberitahu kepada warganya, juga menjadi pelapor utama apabila ada kasus kekerasan di lingkungannya. Itu sebenarnya RT RW punya peran yang penting juga. Nah, karena itulah sebenarnya yang kita butuhkan adalah tokoh yang memang bisa menjadi panutan, bukan hanya tokoh yang kemudian kelihatan nama besarnya dan sebagainya, tapi sebenarnya dia tidak bisa menjadi panutan. Jangan sampai kemudian tokoh-tokoh yang kemudian berkampanye tentang kekerasan seksual itu kemudian juga menjadi semacam tidak memberikan kontribusi yang cukup signifikan ketika ada tokoh lain yang kemudian juga menjadi pelaku, karena juga marak juga kan pemberitaan yang terjadi bahwa ada tokoh-tokoh apakah masyarakat dan tokoh masyarakat atau tokoh agama yang menjadi pelaku. Sebenarnya tokoh-tokoh yang kemudian dibutuhkan untuk mengcounter ini adalah tokoh-tokoh yang memang dia bisa menjadi panutan dan kemudian juga menunjukkan bahwa ini loh masih ada kok tokoh-tokoh yang memang ternyata betul-betul bisa menjadi panutan dan juga bisa membantu kita untuk upaya penghapusan dan kemudian pencegahan dari kekerasan seksual seperti itu. Baik, Ibu Wanti. Pertanyaan terakhir nih, Bu. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat jika mereka melihat atau mengalami kekerasan seksual? Ya. Hal pertama yang harus dilakukan masyarakat adalah keberanian untuk melaporkan. Karena kan kita bisa tahu, misal contohnya bisa terjadi di transportasi umum, misal seorang gadis atau seorang perempuan yang kemudian dilecehkan, ada yang melihat, itu berani melaporkan dulu, apakah kepada sopirnya, ataukah kalau di publik, di layanan umum, ataukah di pos polisi terdekat, atau orang keamanan. Itu yang penting, karena banyak sekali orang yang kadang-kadang melihat tapi tidak melaporkan. Itu yang kedua adalah dengan mengadukan secara resmi. Pengaduan secara resmi untuk diproses secara hukum itu menjadi penting, karena kalau kemudian prosesnya hanya mandek gitu, tidak hanya sebatas pelaporan kemudian tidak ada pengaduan resmi, apakah ke Komnas Perempuan, apakah ke LBH ataupun ke P2T, P2A atau lembaga lain, itu menjadi berarti tidak menolong korban artinya. Terus yang paling penting juga bahwa masyarakat itu tidak menstigma korban. Ini yang sering terjadi ketika sudah menjadi korban, lalu kemudian disalahkan seperti ketika orang ada pemberitaan perempuan menjadi korban, lalu perempuan yang lain menyalahkan, salahnya begini, salahnya begitu. Itu sudah menjadi korban, itu sudah menjadi berat. Karena hal itulah yang kemudian mencegah korban untuk kemudian melapor. Nah, ini padahal yang kita butuhkan adalah keberanian melapor dari korban itu sehingga untuk kasus-kasusnya itu bisa diteruskan. Dan ini peran masyarakat itu sebenarnya sangat penting di situ. Nah, yang terakhir adalah juga masyarakat itu penting bahwa untuk memahami hak
korban dalam pemulihan maupun akses layanan. Sehingga kemudian masyarakat bisa membantu apakah itu anggota keluarganya, tetangga, dan sebagainya dengan pemahaman seperti itu. Jadi mengedukasi diri, meningkatkan pengetahuan lah. Sehingga kemudian ketika ada korban yang terjadi di sekelilingnya itu bisa cepat gitu. Jadi tidak merasa takut ataupun tidak merasa bahwa itu suatu hal yang tidak penting untuk dilaporkan. Hal ini tentu akan bisa membantu korban. Itu ya. Baik Bu Wanti, jadi tadi harus ada keberanian melaporkan, kemudian memahami hak-hak korban juga ya Bu ya, yang bersedia untuk masuk ke dalam ranah hukum gitu ya Bu. Iya. Baik Ibu Wanti, prosesnya bisa diproses gitu ya. Baik Ibu Wanti, senang sekali hari ini sudah banyak mendapatkan ilmu tentang pencegahan kekerasan seksual. Terima kasih juga telah bersedia menjadi narasumber pada hari ini di Her Story. Terima kasih Ibu Wanti. Sama-sama Mbak Sitira. Terima kasih juga kawan Puan yang sudah bergabung di Her Story. Jangan lupa nantikan episode Her Story selanjutnya. Saya Zidra pamit undur diri. Sampai jumpa. Puan bersuara, Puan berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.